Karena teman saya dikurung oleh ibunya untuk menjaga rumah, dan teman saya yang satunya lagi harus bekerja biar gak jadi pengangguran. Jadi untuk saat ini, mau tidak mau saya harus solo camping. Meskipun saya agak sedikit gentar, tapi Akan saya lawan. di tengah hiruk-pikuk dunia yang kian berisik oleh janji-janji manis bersertifikat lip service, pergi ke alam liar adalah satu-satunya jalan ninja untuk menemukan kedamaian yang hakiki. Setiap langkah kaki adalah saksi betapa beratnya beban yang dipikul jelata ketika sistem memilih memalingkan muka. Berjalan di atas aspal yang hancur ini memaksa saya untuk selalu menunduk. Bukan karena tunduk pada keadaan, melainkan karena salah langkah sedikit saja tubuh ini bisa terjerembab. Hari ini saya akan camping sendirian ya, karena teman-teman saya lagi pada sibuk punya urusannya masing-masing, tapi tidak apa-apalah. Hitung-hitung saya menguji mental saya. Ini pertama kali juga saya camping sendirian gitu. Entahlah akan seperti apa nanti. Rakyat selalu diminta berjalan teguh menatap masa depan, namun fasilitas yang disediakan justru memaksa kita untuk menunduk, sibuk menghindari lubang-lubang kelalaian penguasa. Sebelum sampai ke Pulau Sungai, saya melewati Kampung Ciburui terlebih dahulu. Rumah-rumah di kampung ini juga terbilang sedikit, karena kalau gak salah ada sekitar belasan rumah. Cek. Oh, sepertinya airnya sedang pasang. Tapi kita cek dulu saja. Siapa tahu keadaan di sana berbeda. Saya sampai di tepi sungai. Sungai di sini dangkal, jadi saya gak perlu khawatir kalau menyeberang. Tadi sungainya saya kira gak terlalu dalam. Gila, sampai ini lewat ini apa? Lewat lutut. Nih, dari sini kering kan, nah sini basah ya. Sumpah capek banget. Akhirnya saya sampai ke sini. Saya gak bawa motor, jadi dari rumah full jalan kaki. Bawa tas yang beratnya jadi hampir 2 kali lipat, karena ya kalau kemarin-kemarin kan saya membagi tas
membagi itu apa, barang-barang yang ada di tas. Nah, sekarang saya membawanya semuanya sendiri. Masalah saya belum cukup sampai di sini karena saya harus membuat tempat istirahat. Maksud saya membangun tenda lah. Di camping kali ini saya ingin mencoba membuat kursi dari bambu. Ya, saya juga belum pernah melakukannya, cuman apa salahnya ya kalau dicoba gitu kan. Meskipun bentuknya gak karuan dan miring sebelah, kursi ini punya satu kemiripan mutlak dengan kursi-kursi pemerintahan. Sama-sama bikin anggaran habis, tapi fungsinya minimalis. Setidaknya kursi ini lebih berguna daripada cuma omong kosong. Hujan, untung saya sudah mendirikan tenda, jadi nggak perlu khawatir lagi lah. Gabut juga ternyata camping sendirian ya. Ini baru sore, nggak tahu ntar malam akan segabut apa. Yang bikin gabut itu apa ya, gak ada temen ngobrol. Semoga hujannya agak gede, soalnya saya dekat banget sama itunya apa, sama sungai. Sudah cukup untuk saya bersantai-santai. Sekarang saya akan mengumpulkan kayu-kayu bakar buat nanti menyalakan api unggun. Pohon di sini sangat sedikit. Paling yang bisa saya kumpulkan ranting-ranting dari pohon bambu. Sial sekali, spiritus saya malah tertinggal. Untungnya tadi saya mengumpulkan kayu bakar agak banyak, jadi lumayan lah bisa buat masak. Hari sudah mulai gelap. BTW ini kursinya lumayan enak juga sih didudukin.
meskipun agak melawan hukum Newton. Karena saya lupa membawa spare tus, jadi saya masak tadi gak menggunakan kompor ya. Maka dari itu saya harus mencari kayu bakar buat besok saya masak. Kita cari kayu bakar sekitar sini aja lah, jangan jauh-jauh. Agak susah ya kalau di sini kayu bakar. Ukuran pulaunya kecil, gak kayak pulau yang kemarin-kemarin. Jadi saya gak bisa eksplor lagi ya. Cuma segini. Kondisi sekitar sungai cukup aman, gak ada hal-hal yang mencurigakan. Kalau camping sendiri sih takut sih enggak ya. Cuman gimana ya? Gabut anjay. Sumpah. Saya mau tidur dulu ya. Lupa juga bawa bantal, lupa bawa spare tools. Bahkan tiang pun lupa di bawah. Untung di sini ada. Pagi di sini malah diawali dengan hujan. Di tempat kemarin saya kejebak oleh air sungai yang meluap. Di sini kejebak hujan. Kita harus nunggu sampai kapan lagi? Ini hujan nggak reda-reda anjir. Daripada saya meratapi nasib sambil memandang hujan, ya mending saya mandi sambil hujan-hujanan.
Sampai sekarang nggak reda-reda nih hujan. Nggak tahu nih mau sampai kapan.